aku ngeliat di situ ada sosok cewek. Ya jangan ngajak itu, nanti takut kesurupan dan segala macem gitu. Nggak pengertian sih, pengen dipecat. Nyi Roro Kidul sama dayang-dayangnya itu selalu minta bunga yang dipegang sama aku. It's getting serious on this track, fam. Oke, kembali lagi di channel YouTube Pemburu Misteri MKT, dan kali ini kita sama Naf, Prisma Naf. Oke. Sebelumnya gimana ya, sebelum mungkin bahas soal ke hal-hal goib, ini aku mau tanya dulu, sebenarnya Naf itu siapa sih? Naf itu gimana ya? Mungkin sosok remaja yang masih pubertas, atau mungkin sosok remaja yang masih eksis di antara teman-temannya. Jadi Naf itu siapa? Dari nama asli Nama asli Prisma Nur Afisah, cuma kalau orang-orang kenalnya ya Prisma Naf gitu. Prisma Naf. Orang kenalnya Prisma Naf. Naf itu berarti singkatannya? Iya. Oke, Prisma Naf. Berarti panggilannya ya bisa Prisma ya bisa Naf ya? Oke. Jadi profil mungkin atau biodata kamu gimana nih? Kamu lahir di mana? Terusan mungkin kamu punya hobi apa gitu? Aku lahir asli orang sini, orang Cilacap, Manjenang. Suka ya, hobinya ya nyanyi gitu. Nyanyi, wah singing, oh mantap ini. Coba dong nyanyi sedikit aja sedikit. Nyanyi apa? Nyanyi apa ya? Ya yang kamu bisa aja, yang kamu bisa. Dikit aja. Perlahan engkau pun menjauh dari diriku, melupakan semua yang telah terjadi. Dah. Wah, lagi enak joget nih. Oh, tapi bagus juga suaranya, bener. Jadi bagi kalian ya yang mungkin mau daftarin Naf ke apa ini dapur rekaman, silakan. Nggak susah ya, paling cuma apa ini DM di Instagram Naf di sini nih. Instagramnya apa, Naf? Prisma Naf. Prisma Naf ya. DM di sini DM. Oke. Dan jangan lupa di-follow. Naf. Ya. Kamu orang Manjenang dan kamu punya hobi nyanyi, dan kamu masih remaja, masih sekolah ya? Iya. Masih sekolah. Di mana sekolahnya sih? Di SMK Muhammadiyah Manjenang. SMK Muhammadiyah Manjenang. Ini anak-anak yang mungkin seusia Naf ya pada paham ya, apalagi khususnya di SMK Muhammadiyah Manjenang. Nah, Naf sewaktu itu kan pertama kali ikut penelusuran di rumah kosong ya. Nih di sini nih. Yang belum lihat nih, lihatnya di sini ya, di sini. Nah, itu pertama kali kamu ikut penelusuran, dan pertama kali mungkin kamu apa ya? Kejadian supranatural yang menurut kamu itu wah ya, yang bisa dirasakan langsung gitu loh. Iya. Ya. Nah, kamu rasanya gimana sewaktu kemarin penelusuran? Serem banget. Oke. Rumahnya luas, gelap, terusan punya mungkin kisah-kisah kelam juga ya. Iya. Di rumah tersebut, apalagi goibnya. Nah, kamu itu pandangan kamu ke hal goib itu seperti apa? Apakah goib itu menyeramkan, atau mungkin sebaliknya goib itu menyenangkan? Goib itu itu suatu ketenangan buat kamu gitu loh. Maksudnya kamu itu suka sama horor. Ya. Suka sama horor ya. Dari film suka, apalagi penelusuran ke kuburan, main ke kuburan tapi masih takut ya. itu apa ya, emang dari kecil atau gimana sih? Dari kecil. Dari kecil. Ya. Kayak kamu juga ngeliat hal kayak itu sebenarnya dari kecil ya? Iya. Kejadian yang paling apa ya, janggal yang menurut kamu sampai sekarang itu masih keinget apa? Dulu waktu kelas 5 SD aku pernah lihat pocong, dan sampai sekarang aku takut sama pocong. Congpo, pocong. Takut sama pocong ya. Jadi Naf itu gimana ya? Unik sebenarnya. Naf mungkin kalau ngelihat ya termasuknya seringnya Naf ya. Ya. Tapi Naf itu belum bisa ngobrol gitu loh. Jadi ngobrol dia itu mungkin masih takut, atau mungkin masih gimana ya, kayak ragu-ragu gitu loh. Kalau cewek itu fisiknya yang lemah sebenarnya, tapi hatinya itu lebih peka, atau mungkin batinnya itu lebih peka sama hal yang kayak gitu, tapi fisiknya lemah gitu. Nah, kamu itu mungkin pernah nggak ada kejadian, bukan cuma ibaratnya sewaktu kamu ini loh, apa di rumah kayak di tempat lain,
kayak mungkin di rumah temen atau mungkin di sekolah atau mungkin di mana gitu, pernah ada nggak kejadian? Kejadian gimana itu, misalnya ngeliat apa? Yang ngeliat atau mungkin ada sosok yang ngajak berkomunikasi sama kamu atau mungkin sewaktu itu kamu kesurupan atau apa gitu? Iya, pas di sekolahan. Sekolahan. Iya, pas di kelas kesurupan. Itu kejadiannya gimana? Jadi itu aku duduk di belakang sendiri. Dan belakang sendiri itu ada bangku kosong. Aku ngeliat di situ ada sosok cewek. Sosok cewek. Terus gimana lagi? Dan pas waktu itu pelajaran agama kan, temen aku denger kayak suara orang ketawa. Orang ketawa? Dia bilang ke aku, kamu denger? Aku bilang, paling dari kelas sebelah gitu. Terus nggak tahu kenapa tiba-tiba udah nggak tahu gitu. Nggak sadar ya berarti ya? Iya. Berarti sewaktu itu udah langsung udah gelap gitu ya? Iya. Oh, oke. Itu kejadian yang memang bisa dibilang wah juga ya, kejadian kesurupan ya. Jarang juga nih orang-orang yang mungkin kesurupan ya, apalagi mungkin kalian yang penasaran sama kesurupan, gimana sih rasanya kesurupan itu? Menurut kamu gimana sih kesurupan itu, enak apa enggak? Aku ya kayak gitulah, intinya setengah sadar setengah enggak kalau aku. Setengah sadar setengah enggak. Ya memang sebenarnya nggak enak ya. Terus juga kalau udah sadar tuh rasanya lemes, pusing dan juga berat gitu badannya. Iya. Oke. Nah, itu kejadiannya Naf ya. Kesurupan dan juga mungkin sewaktu main kemana pasti diganggu juga ya Naf ya. Jadi orang indigo itu sebenarnya enak nggak enak. Jadi ya nggak enaknya kemana-mana pasti ada hal kayak gitu, pastinya ada hal goib tersebut. Jadi nanti yang ada tuh kita kemana-mana diganggu, risih rasanya bener. Enaknya ya gimana ya, kayak mungkin bisa lebih berteman, bersahabat gitu loh. Itu yang usaha anak indigo, itu yang indigo yang bisa ngeliat makhluk-makhluk astral. Jadi indigo itu ada 3, indigo yang bisa menyukai seni, art, terus indigo yang bisa menyukai alam, dan juga indigo yang bisa melihat makhluk goib gitu loh. Kalau Naf ini indigo yang bisa melihat makhluk-makhluk astral. Nah, kalian juga kalau semisal anak-anak indigo, kalau mau kalian bercerita di depan nih di channel YouTube Pemburu Misteri, silakan DM di IG Pemburu Misteri @pemburu_misteri 10. Jangan lupa juga di follow, dan juga kalau mau komen silahkan komen di bawah. Oke, nah ini lanjutin juga mungkin soal apa ya, rasanya berdampingan sama hal yang kayak gitu. Menurut kamu gimana? Rasanya tuh enak-enak aja atau mungkin risih atau mungkin gimana sih rasanya? Ya dari risih-risihnya, ada enak-enaknya. Enak-enaknya gitu. Oke. Enak-enaknya itu gimana? Enak-enaknya menurut kamu? Ya bisa kenal lebih dekat aja gitu. Bisa kenal lebih dekat. Tapi tergantung juga sosoknya. Oh, kalau sosoknya mungkin anak kecil atau mungkin cewek gitu masih bisa Masih aku diajak. suka. Tapi kalau sosok pocong, sosok genderuwo itu yang mungkin takut ya. Tapi kalau genderuwo masih ya udah sering lihat sih kan, Udah di rumah sering. juga Oh, ada. di rumah juga ada. Di rumah Naf tuh katanya ada genderuwo. Nah, berarti selebihnya itu sebenarnya nggak enak ya? Iya. Selebihnya itu sebenarnya nggak enak. Dan juga apa ya, anak-anak indigo itu memang memiliki keterbiasaan, biasanya kayak apa ya, lebih gampang bergaul dan juga IQ mempengaruhi. Jadi anak indigo itu IQ-nya bisa lebih tinggi dibanding anak-anak pada usia anak-anak lain seusianya gitu. Aduh, susah ngomongnya. Nah, terus mungkin harapan kamu ke depan gimana buat diri kamu sendiri? Kamu pengen lebih bisa dengan hal yang seperti ini, atau mungkin kamu ngejar karirmu yaitu kan nyanyi gitu loh. Nah, kamu pilih yang mana? Dua-duanya. Lebih kenal hal yang seperti itu sama nyanyi sama, ya beda jauh sih maksudnya. Gimana ya, Naf itu kan sebenarnya apa ya, nyanyi itu adalah sebuah hobi ya bagi Naf, dan juga memang dari kecil berbakat ya. Iya. Itu bakatnya Naf. Kalau semisal kamu kok gagal dalam hal tersebut, gimana? Gak ada kata gagal kalau terus berjuang mah. Ini bagi kalian yang jomblo ya, yang mau silahkan, nih salah satu cewek yang luar biasa gini loh. Salah satu yang jomblo. Memang suatu kerja keras itu pastinya bakal ada hasilnya ya. Iya. Pasti bakal ada hasilnya. Yang penting kita itu selalu ikhtiar dan berdoa.
Nah, untuk kedepannya itu terlebih dalam hal goib kayak gini. Kalau semisalnya nantinya kamu bisa ya berkomunikasi, lebih bisa berkomunikasi, kamu itu bakal apa ya? Mungkin bakal pengen punya teman dari hal kayak gitu nggak? Kan kayak youtuber lainnya atau khusus youtuber horor itu juga punya ya teman-teman hal kayak gitu tuh. Itu juga punya teman-teman kayak itu. Nah, kamu pengen nggak punya teman-teman kayak itu? Padahal kan rasanya itu gimana sih, risih kan rasanya. Kalau punya teman-teman kayak itu risih kan? Ya risih. Enggak, risih itu Tapi apa? kalau udah terbiasa ya enggak. Enggak sih, emang ya. Nah, terus mungkin kamu tetap mungkin mau gitu kalau nanti di depan kamu punya hal yang seperti itu, mungkin kamu nggak ada niatan buat menutup yang Nggak ada. Ini termasuknya horor ya, Naf, itu ya, cantik horor, nakutin, bener. Ya, nakutinnya itu tentang horornya. Kalau wajahnya ya, Anda jangan cabul ya. Oke. Naf, ini ada pertanyaan. Adi mau langsung ke pertanyaan atau mungkin kemana dulu nih? Oh, jangan langsung ke pertanyaan tapi ke kisah kelam. Jadi anak-anak indigo itu biasanya dijauhin loh. Kalian gimana? Ngerasa nggak dijauhin? Sama teman-teman, sama keluarga pasti ngerasa dijauhin kan? Iya. Di hati kalian tuh gimana? Rasanya dijauhin sama teman, sama keluarga itu gimana rasanya? Aku dijauhin. Iya. Pasti ya udah sering lah. Pertama kalau main kan ke tempat kayak gini, dia takut. Ya jangan ngajak itu, nanti takut kesurupan dan segala macem gitu. Nah, kan tergantung gimana kita ya kan? Iya betul. Ya gitu. Takut kesurupan. Ya memang sih ya, memang sih. Apalagi Nafi itu kan cewek ya, fisiknya lemah ya. Nah, terus mungkin kayak keluarga pasti ada omongan Ada. bikin hati sakit ya. Iya. Kalau omongan teman itu sebenarnya nggak seberapa, tapi kalau keluarga ya bisa bikin patah semangat sih sebenarnya mah. bikin down. Itu mungkin ya para orang tua yang punya anak dengan kelebihan tertentu, apalagi khusus dengan hal kayak gini, jangan disangka anak yang aneh. Sebenarnya ini memiliki potensi yang luar biasa kalau menurutku. Nah, mungkin gimana kata-kata apa sih yang bikin kamu sakit? Contohnya aja dari ayah atau ibu. Anak. Wow, anak tuh sakit sih, bener sakit sih ya. Gimana ya, sebenarnya belum tahu, orang tua juga kan belum tahu potensi anaknya ke depan itu seperti apa. Kalau mungkin nanti siapa tahu Nafi itu jadi penyanyi besar kayak Iis Dahlia, kayak Agnes Monica, amin ya. Iya. Pasti orang tua juga bisa nyesel ngomong kayak gitu, bener. Jadi jangan terlalu pikirkan kalau anak yang punya potensi seperti itu, jangan terlalu pikirkan. Yang penting kasih aja motivasi, kasih aja semangat gitu buat dia itu menjalani kehidupannya. Nah, terus kayak Naf sendiri ada mungkin ya pacar kan atau gebetan yang pernah ngatain juga pasti. Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Kalau pacar gebetan berarti mengerti ya. Wah, luar biasa ini cowok-cowok sama mantannya Naf, luar biasa kalian. Nggak pengertian sih pengen dipecat. Wow, digajul ya. Oh, bagus ya. Oke, berarti itu termasuk kisah kelamnya. Mungkin ada lagi kisah kelam yang Naf rasain? Banyak sih. Banyak. Yang paling sakit mungkin cuma dari orang tua ya. Oke. Terus apa ya? Kejadian-kejadian di rumah, kejadian spiritual di rumah yang Naf sampai sekarang masih bingung. Ada nggak satu? Ada. Apa? Itu sosok kayak cowok terus berjubah. Dia Cowok sering berjubah? bolak-balik ke situ. Bolak-balik di rumah. Iya. Emang kata orang tua aku mah dari kecil emang ada di situ gitu. Sosok berjubah ya? Iya. Apa itu sosok berjubah? Superman? Batman? Sosok berjubah. Oh ya, ini mungkin ada cerita lagi bahwa Nafi itu pernah mimpinya itu bersangkutan dengan Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul, yaitu sosok yang mungkin bisa dibilang bukan dipuja, tapi termasuk sosok yang
dihormati juga sama orang-orang Jawa mungkin dan sekitarnya, terkhusus yang hidup di tanah Jawa. Nyai Roro Kidul itu sosok yang wah terkemuka di tanah Jawa ini. Naf pernah mimpiin. Ceritanya gimana, Naf? Aku sih nggak tahu persis itu mimpinya gimana ya. Cuma kalau mimpi itu udah sering banget lah, mungkin sebulan 2 kali gitu. Mimpinya itu jadi Nyi Roro Kidul sama dayang-dayangnya itu selalu minta bunga yang dipegang sama aku. Minta bunga. Terus gimana lagi? Nggak aku kasih. Gak kamu kasih? Itu kapan? Itu udah 1 bulan yang lalu lah. 1 bulan yang lalu. Wow. Nyi Roro Kidul minta bunga ke Naf. Bunganya itu bunga apa? Itu jadi warna-warni, ada kuning, tapi itu 1 bunga. 1 bunga. Iya. Warna-warni Ada 1 kuning, bunga. ada pink juga. Ya, ini bunga apa itu? Bunga mungkin bunga goib atau mungkin bunga apa? Tapi kalau menurut orang-orang Jawa ya, orang-orang Kejawen, jadi mimpi Nyi Roro Kidul itu suatu kepercayaan atau mungkin suatu simbolis. Kayak aku sendiri percayai bahwa mimpi ini itu mimpi yang berarti, mimpi yang simbolis gitu ya, ada simbolnya. Kalau mimpi Nyi Roro Kidul dan beserta dayang-dayangnya biasanya ya itu bakal jadi orang yang terkenal, orang yang tenar, orang yang bakal bakal memuncak soal bakatnya gitu loh. Ya bukan berarti Naf ini nanti dari video ini terkenal, bukan. Mungkin nanti dari suaranya kan bagus, dia mungkin calon penyanyi yang hebat, bisa jadi, amin. Gitu. Jadi kamu sendiri mungkin masih terpikir nggak sama mimpi tersebut? Apa sih mimpi Masih, ini gitu? sampai sekarang. Sampai sekarang. Masih Dan tanda tanya. belum tahu jawaban pastinya ya. Iya. Oke. Nah, itu termasuk apa ya? Kategori mimpi yang menurutku sendiri itu ya bingung sih sebenarnya. Jadi mimpi itu sebenarnya ya antara bunga tidur ya atau memang mimpi itu mimpi yang simbolis gitu ya. Oke. Itu pelajaran yang bisa kita ambil dari sosok Naf, sosok remaja pubertas ya, remaja yang masih mencari jati dirinya, yang memang sedang tenar di kalangan mungkin anak seusianya, yang memang punya kelebihan tersendiri. Nah, bagi kalian kalau mungkin anak-anak indigo yang lainnya kalau mau bercerita silahkan DM ke Instagram Pemburu Misteri @pemburu_misteri10 dan jangan lupa juga di follow atau komen langsung di bawah. Nah, mungkin kalau ada yang mau ngehubungin kamu soal mungkin mereka mau mau cerita, di mana tadi Instagramnya? Di Frismana. @_Frismana Frismana itu. Di sini. Ses. Nah, di situ ya. Jangan lupa juga di follow, oke? Dan mungkin ini bakal ada 2 pertanyaan buat Naf. Ini satu dari saya sendiri, satu lagi dari subscriber atau mungkin dari followers. Yang pertama dari saya sendiri nih. Enak jadi manusia normal atau mungkin indigo? Indigo. Wah, langsung dijawab indigo katanya. Enaknya itu gimana sih? Ya karena dari indigo kita bisa belajar kalau di dunia ini nggak cuma manusia yang hidup. Kita hidup berdampingan dengan hal yang seperti itu ya. Ya, tapi bukan berarti kita itu harus memainkan. Jadi ibaratnya kita itu mungkin ibaratnya sampai mungkin berkeluarga gitu kan ya, nggak mungkin ya. Berarti intinya kita itu harus saling menghargai juga. Nah, betul tuh kata Naf juga tahu masa kalian gak sih? Berarti lebih suka jadi manusia indigo ya, orang yang punya kelebihan seperti itu ya. Tapi mungkin bagi kalian ya ada mungkin rasa sedikit takut ya. Tapi kalau Naf berarti udah terbiasa. Udah sih. Udah terbiasa. Cuma paling ke sosok-sosok yang belum pernah dilihat gitu ya masih takut. Takut ya. Belum pernah ngelihat sosok yang kayak ular besar gitu, ini mungkin belum pernah. Udah. Ya? Oh, udah pernah. Yang waktu itu di Karangkucing. Oh iya ya, waktu itu di Karangkucing ya. Oh, Aku lihat. Nah, itu termasuk yang lumayan ini ya. Mungkin nanti bakal ada kejadian-kejadian supernatural yang dialami sama Naf. Nah, terus ini ada satu pertanyaan dari _Dian PSPTTT. Kayaknya 3 kali ya. Pernah nggak sih ada yang bilang gini, punya kemampuan gitu nggak sosokan punya kemampuan gitu nggak sosokan ngaku-ngaku anak indigo?
Sebenarnya sih terserah mereka aja mau percaya mau enggaknya gitu. Kan aku hanya menceritakan apa yang aku lihat, bukan menuntut buat kalian percaya ke aku. Itu jawaban dari Naf. Nah, untuk kalian ya, jadi Naf ini nggak membuat kalian percaya kok. Kalau kalian mau percaya silahkan, kalau enggak juga nggak apa-apa ya Naf ya. Nah, jadi Naf ini cuma menceritakan pengalamannya, bisa anak indigo itu seperti ini. Ya mungkin beda juga sama anak indigo yang di luar sana gitu loh. Jadi ini ceritanya Naf. Ini kita nggak dibuat percaya sama Naf, tapi ya cuma menceritakan kan. Apa salahnya sih cuma menceritakan bahwa anak indigo seperti ini, apalagi yang Naf rasain sendiri gitu loh. Gitu. Jadi emang juga banyak yang ngebully sebenarnya. Banyak yang bully itu dari dari teman sendiri atau mungkin dari saudara. Kalau dari saudara sih nggak ada, paling dari temen gitu. Dari temen langsung ngebully gitu depan kamu atau mungkin? Ya mungkin di belakang. Oh di belakang. Oh ngomongin di belakang. Ngomonginnya beraninya di belakang. Depan dong. Oke. Itu ya. Itu pengalaman dari Prismana. Nah, oke, mungkin sekian intinya mah ambil positifnya dari video ini. Banyak anak-anak indigo di sana yang memang belum mengerti apa kelebihannya, apa potensinya. Jadi kalau kalian mungkin mau bercerita silahkan komen di bawah atau mungkin DM ke Instagram Pemburu Misteri @pemburu_misteri10. Jangan lupa juga di follow, oke? Ada mungkin pesan moral yang bakal kamu sampaikan buat anak-anak indigo di luar sana? Gak usah panjang-panjang, gak usah takut. Gak usah takut. Ini rata-rata nih. Ya anak-anak indigo pasti masih takut sama hal kayak gitu. Wah, tadi ngeliat apa ini. Tapi Naf itu nyaranin gak usah takut. Simple, padat, jelas dan juga bermakna. Gak usah takut. Ingat gak usah takut. Oke? Makasih ya Naf udah mungkin bercerita sedikit di depan kamera sini. Ya, mungkin nanti kita bakal ngelakuin penelusuran lagi ya. Penelusuran bersama Naf lagi. Di mana tempatnya, di mana lokasinya, tunggu aja saksikan video selanjutnya dari channel YouTube Pemburu Misteri MKT. Nah, jangan lupa like, komen dan juga subscribe dan juga share ke teman-teman kalian. Intinya ambil positifnya dari video ini. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's getting serious on